Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel YH Education, channel seputar edukasi dan informasi. Baiklah sahabat YH Education semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial tentang pencatatan transaksi perusahaan dagang di jurnal umum. Pertama, transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 3 Januari 2020 dibeli barang dagang secara tunai dari toko Mawar seharga 25 juta rupiah. Pencatatan transaksi di jurnal umum adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Januari 2020. Akun yang didebet adalah pembelian. Pembelian bertambah sebesar 25 juta rupiah. Kemudian akun yang dikredit adalah kas. Kas berkurang sebesar 25 juta rupiah. Transaksi berikutnya adalah pembelian barang dagangan secara kredit. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 8 Januari 2020 dibeli barang dagang dari toko Melati seharga 30 juta rupiah dengan syarat 3/10 N/30. Pencatatan di jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Tanggal 8 Januari 2020. Akun yang didebet adalah pembelian. Pembelian didebet sebesar 30 juta rupiah. Jadi pembelian bertambah sebesar 30 juta rupiah. Kemudian akun yang dikredit adalah utang dagang. Utang dagang dikredit sebesar 30 juta rupiah. Jadi utang dagang bertambah sebesar 30 juta rupiah. Transaksi berikutnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 10 Januari 2020 dikirim nota debit kepada toko Melati atas pembelian barang dagang tanggal 8 Januari 2020 seharga 2 juta rupiah karena rusak. Pencatatan di jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Tanggal 10 Januari 2020. Akun yang didebet adalah utang dagang. Utang dagang didebet sebesar 2 juta rupiah. Jadi utang dagang
berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian, akun yang dikredit adalah retur pembelian dan PH. Retur pembelian dan PH dikredit sebesar 2 juta rupiah. Jadi, retur pembelian dan PH bertambah sebesar 2 juta rupiah. Transaksi berikutnya adalah potongan pembelian. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 15 Januari 2020 dibayar kepada toko Melati atas pembelian barang dagang tanggal 8 Januari 2020 seharga 30 juta rupiah dengan syarat 3/10 N/30. Pencatatan transaksinya di jurnal umum adalah sebagai berikut. Tanggal 15 Januari 2020, akun yang didebet adalah utang dagang. Utang dagang berkurang sebesar 28 juta rupiah. Dan potongan pembelian bertambah sebesar 840.000 rupiah. Akun yang dikredit berikutnya adalah kas. Kas berkurang sebesar 27.160.000 rupiah. Jadi, kas yang dibayarkan adalah sebesar 27.160.000 rupiah. Di sini ada keterangan. Yang pertama, utang dagang adalah 30 juta dikurangi 2 juta. Utang dagang di awal sebesar 30 juta rupiah. Kemudian ada retur pembelian dan PH sebesar 2 juta. Nah, retur pembelian dan PH ini akan mengurangi jumlah utang dagang. Sehingga utang dagangnya menjadi sebesar 28 juta rupiah. Kemudian untuk potongan pembelian adalah 3/100 atau 3%. 3% ini dari syarat pembayaran, yaitu ini 3 kali 28 juta rupiah kali besarnya utang dagang. Jadi jumlah potongan pembeliannya adalah sebesar 840.000 rupiah. Transaksi berikutnya adalah beban angkut pembelian. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 17 Januari 2020 dibayar beban pengangkutan barang yang dibeli dari toko Mawar sebesar 150.000 rupiah. Pencatatannya ke dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Tanggal 17 Januari 2020, kemudian
akun yang didebet adalah beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian bertambah sebesar Rp150.000. Dan akun yang dikredit adalah kas. Kas berkurang sebesar Rp150.000. Transaksi berikutnya adalah penjualan secara tunai. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 19 Januari 2020 dijual secara tunai barang dagang kepada toko Galaxy seharga Rp15 juta. Pencatatan ke dalam jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Tanggal 19 Januari 2020 akun yang didebet adalah kas. Kas didebet sebesar Rp15 juta. Jadi kas bertambah sebesar Rp15 juta. Kemudian akun yang dikredit adalah penjualan. Penjualan dikredit sebesar Rp15 juta. Jadi penjualan bertambah sebesar Rp15 juta. Transaksi berikutnya adalah penjualan secara kredit. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 20 Januari 2020 dijual secara kredit barang dagang seharga Rp25 juta kepada toko Matahari dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pencatatannya ke dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Tanggal 20 Januari 2020 akun yang didebet adalah piutang dagang. Didebet sebesar Rp25 juta. Jadi piutang dagang bertambah sebesar Rp25 juta. Kemudian akun yang dikredit adalah penjualan. Dikredit sebesar Rp25 juta. Jadi penjualan bertambah sebesar Rp25 juta. Transaksi berikutnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 22 Januari 2020 dikirim nota kredit kepada toko Matahari atas penjualan barang dagang tanggal 20 Januari 2020 seharga Rp1 juta. Pencatatannya ke dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Tanggal 22 Januari 2020 akun yang didebet adalah retur penjualan dan PH atau pengurangan harga.
didebet sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, akun yang dikredit adalah piutang dagang. Piutang dagang dikredit sebesar 1 juta rupiah. Artinya, piutang dagang berkurang sebesar 1 juta rupiah. Transaksi berikutnya adalah potongan penjualan. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 28 Januari 2020 diterima pembayaran dari toko Matahari atas penjualan barang dagang tanggal 20 Januari 2020 seharga 25 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Pencatatannya ke dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Tanggal 28 Januari 2020. Akun yang didebet adalah kas. Kas didebet sebesar Rp23.520.000. Jadi kas bertambah sebesar Rp23.520.000. Akun yang didebet berikutnya adalah potongan penjualan. Potongan penjualan didebet sebesar Rp480.000. Dan akun yang dikredit adalah piutang dagang. Piutang dagang dikredit sebesar Rp24 juta. Di sini ada keterangan. Pertama, untuk piutang dagang. Piutang dagang sebesar Rp24 juta berasal dari piutang dagang awal, yaitu sebesar Rp25 juta. Dikurangi retur penjualan dan PH sebesar Rp1 juta. Jadi retur penjualan dan PH ini akan mengurangi besarnya piutang dagang, sehingga jumlah piutang dagangnya menjadi sebesar Rp24 juta. Kemudian untuk potongan penjualan perhitungannya adalah 2/100. 2/100 ini berasal dari syarat pembayarannya, yaitu ini 2 kali besarnya jumlah piutang dagang, yakni sebesar Rp24 juta, yakni besarnya jumlah piutang dagang setelah dikurangi retur penjualan dan PH. Hasilnya adalah Rp480.000. Sehingga kas yang diterima adalah sebesar Rp23.520.000, karena di sini ada potongan penjualan sebesar Rp480.000. Transaksi berikutnya adalah beban angkut penjualan. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 30 Januari 2020 dibayar beban pengangkutan barang yang dijual ke toko Galaxy sebesar Rp200.000. Pencatatannya ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Tanggal 30
Januari 2020. Akun yang didebet adalah beban angkut penjualan. Didebet sebesar Rp200.000. Jadi beban angkut penjualan bertambah sebesar Rp200.000. Kemudian akun yang dikredit adalah kas. Kas dikredit sebesar Rp200.000. Jadi kas berkurang sebesar Rp200.000. Demikian tutorial tentang pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.